Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrani Siregar. Saya adalah salah satu guru mata pelajaran Akidah Akhlak di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sihabor Guandalan yang beralamat di Desa Sihabor Guandalan, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus saya adalah salah satu peserta PPG dalam jabatan Batch 1 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan video pembelajaran real mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas 3 semester 2 dengan materi ajar, sikap terpuji, dan submaterinya adalah pantang menyerah, pemberani, dan tolong menolong. Untuk itu, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Alhamdulillah wa syukurillah bi nikmatillah. Nah, ibu ketua di mana? Sudah di absen? Sudah, Ibu. Ada yang nggak hadir, nak? Ada, Ibu. Siapa? Ada, Ibu. Pare. Keterangannya apa? Sakit, Ibu. Sakit. Oh iya. Makanya untuk anak-anak ibu semua harus menjaga kesehatan. Kan kalau kita nggak sehat merugi, ya kan? Maka kalau kita nggak sehat, kita nggak sekolah, berarti kita merugi. Sebelum memulai pelajaran, seperti biasa kita membaca doa. Doa dipimpin oleh Ananda Pak Bagi. Silakan maju nak, dipimpin doanya. Yang tegak. Seperti biasa, setelah berdoa kita membaca surah pendek. Membaca surah kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3, ya. Dilanjutkan dengan membaca Pancasila dipimpin oleh Ananda Ningsi. Silakan maju nak. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, terima kasih. Pada pertemuan kali
kali ini kita akan mempelajari akidah akhlak tentang sikap terpuji, pantang menyerah, pemberani, dan tolong menolong. Nah, apa tujuan dari pembelajaran ini? Tujuan dari pembelajaran ini adalah nantinya setelah kita mempelajari sikap terpuji, pantang menyerah, pemberani, dan tolong menolong, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan makna sikap pantang menyerah, pemberani, dan tolong menolong, menerapkan sikap pantang menyerah, pemberani, dan tolong menolong, kemudian mengkomunikasikan pengalaman dalam menerapkan sikap pantang menyerah, pemberani, dan tolong menolong. Sedangkan capaian pembelajarannya yang harus kita capai adalah peserta didik mampu mempraktikkan sikap pantang menyerah, pemberani, dan tolong menolong sehingga terbentuk pribadi yang tangguh dan toleran dalam kehidupan sehari-hari. Paham tadi kan? Setelah kita mempelajari nanti sikap terpuji, pantang menyerah, pemberani, dan tolong menolong ini, kita diharapkan mampu mempraktekkan apa yang kita pelajari saat ini dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita menjadi pribadi yang toleran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita berbicara tentang pantang menyerah, apa yang ada di pikiran kalian? Oke, apa lagi? Oke, apa lagi? Oke, terima kasih. Dan semuanya benar dan saya bangga untuk kalian semua. Untuk itu kita kasih aplaus untuk kita semua. Sebelum memulai pelajaran, kita melakukan ice breaking dulu ya. Apa kabar anak ibu semua? Apa kabar anak ibu semua? Semoga kita semua selalu dirahmatinya, keluarga dan juga saudaramu. Nah, apa sih sikap pantang menyerah itu? Pantang menyerah itu adalah suatu perilaku atau sikap yang tidak mudah putus asa ketika kita memiliki sesuatu keinginan. Misalnya, kita ingin membeli sepeda, ya kan? Orang tua kita tidak mampu. Apalagi uang jajan kita sedikit. Jadi bagaimana caranya biar saya dapat? Kalau saya minta, nanti saya paling dimarahi. Lalu bagaimana? Apakah saya harus pasrah? Ya udah, nggak usah, nggak ada sepeda, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kamu perlu ke sekolah naik sepeda, ya kan? Jadi apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mulai menabung sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Nah, begitu ya. Untuk itu, Ibu mau memberikan satu pertanyaan pemantik ya. Apa yang kita lakukan ketika menghadapi permasalahan yang sangat berat? Siapa yang bisa menjawab? Berusaha keras untuk menyelesaikan permasalahan itu, Ibu. Iya, tepuk tangan. Nah, dalam hidup ini tentunya kita mengalami banyak permasalahan. Kadang-kadang kita ke sekolah, tiba-tiba kancing baju putus, ya, tiba-tiba kancing baju udah lepas. Padahal kita udah siap-siap, waktu sudah mepet, ya kan? Itu merupakan permasalahan atau tidak? Permasalahan. Apakah jadinya kita ke sekolah? Tentu kita harus cari akal. Kalau memang sudah tidak memungkinkan lagi waktunya untuk dijahit, maka kita gunakan kancing gampong. Kan itu solusi, ya kan? Ada permasalahan, ada solusi. Jadi jangan mudah putus asa. Nah, untuk lebih jelasnya dari materi kita ini, kita akan menyaksikan sebuah tayangan video yang berkaitan dengan sikap terpuji, pantang menyerah. Di sini nanti akan dijabarkan pengertiannya, bagian-bagiannya. Mari kita amati bersama-sama. Silakan diamati dan dipahami.
Adik-adik, coba perhatikan gambar berikut ini. Di gambar tersebut terlihat ada anak yang sedang menyeberangi sungai melalui jembatan yang hanya terdiri dari beberapa titian bambu saja. Apakah kalian pernah mengalaminya? Kalau kamu di posisi seperti itu, apakah kamu akan berputus asa atau pantang menyerah? Yuk kita simak penjelasannya dalam video berikut ini. Pantang menyerah. Apa sih arti pantang menyerah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pantang artinya adalah sengaja dihindari atau tidak mau. Itu berarti dia menghindari atau tidak mau melakukan hal tersebut. Sedangkan menyerah artinya adalah pasrah atau mengaku kalah. Jadi, dia sudah pasrah atau tidak mau berusaha lagi untuk mendapatkan yang diharapkan. Nah, itu berarti pantang menyerah bisa diartikan dengan tidak mau menyerah, atau tidak mau pasrah, dan tidak mau mengaku kalah, atau tidak mau mengaku tidak bisa. Mengenai sikap ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Nah adik-adik, menyerah bisa diartikan juga putus asa atau putus harapan. Jika kita berputus asa, berarti kita sudah tidak percaya akan takdir dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal semua yang terjadi ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maksud orang yang berputus asa berarti telah berputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, mudah menyerah juga bisa menjadikanmu orang yang tidak sabar. Jadi, jangan sampai kita berputus asa atau melanggar larangan ini ya. Sikap pantang menyerah harus dimiliki segenap umat Islam. Sikap pantang menyerah inilah yang membuat Nabi Musa alaihi salam dan saudaranya Nabi Harun alaihi salam dapat memberikan pelajaran kepada Fir'aun yang masih bersikukuh dengan kekafirannya. Nah, sebagai pelajar, ketika kita diberikan tugas yang sulit oleh guru, maka kita harus buktikan sikap pantang menyerah ini, yaitu dengan tetap semangat mengerjakan tugas sekolah, tidak cepat putus asa dan gampang menyerah, selalu suka bekerja, dan tidak boleh berdiam diri. Adapun manfaat dari sikap pantang menyerah ini, bahwa pantang menyerah akan memberi semangat dalam berusaha, meningkatkan prestasi usaha, dan menunjang keberhasilan usaha. Oleh karenanya, marilah kita tunjukkan sikap pantang menyerah dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, udah selesai kan? Udah diamati? Dari cuplikan video tadi, apa yang bisa kamu pahami? Siapa yang bisa menjabarkan? Oke. Seorang anak yang hendak pergi ke sekolah melewati sungai, meskipun takut dia tetap melewati ke air sampai ke sekolah. Iya, bagus. Salah satu contoh sikap pantang menyerah. Apa sih manfaatnya untuk kita? Ini akan menunjang prestasi kita, kemudian akan memberikan semangat untuk kita lebih berusaha, ya kan? Nah, sebelum kita memulai memasuki diskusi, Ibu punya lembar LKPD. Pertanyaannya cuma 3. Kerjakan dengan cepat dan masing-masing jangan mencontek. Bisa ya? Bisa, Ibu.
kumpulkan. Kumpulkan ya nak. Kumpul ke depan. Yang sudah selesai kumpul ke depan. Apakah sudah selesai? Iya, silakan dikumpulkan. Ya, lagi-lagi dan lagi-lagi pertanyaan. Ini asesmen awal namanya ya. Apakah kalian pernah merasa takut ketika tampil di depan kelas? Jawabannya ya atau tidak? Iya. Bagus. Kemudian nomor 2, apakah kalian pernah membantu teman kalian yang sedang kesulitan? Bagus, berarti kalian sudah menerapkan sikap tolong menolong. Apakah kalian sudah siap untuk belajar dan berdiskusi? Ya, kita sudah menyimak video. Kalian sudah tahu arti dari pantang menyerah. Nah, sekarang karena pembelajaran kita ini modelnya adalah model PBL, problem basic learning, berarti kita harus menentukan satu topik, kemudian kita tentukan masalahnya. Kita bagi kelompoknya menjadi 4 kelompok ya. Yang ini ke sana. 4 kelompok ya. Ini kelompok 1, 2, 3 dan 4. Oke, silakan dibentuk kelompoknya. Akan coba. Geser. Tugasnya tadi kan tentukan satu topik. Misalnya apa yang ingin kamu capai, apa goal yang ingin kamu capai, kemudian kamu tentukan permasalahannya. Setelah kamu tentukan permasalahannya, maka nanti cara menerapkan materi ajar yang telah kita pelajari tadi, sikap pantang menyerah ini dalam menghadapi permasalahan yang kamu hadapi. Paham ya? Kerjakan dari sekarang. Tidak perlu banyak, singkat tapi padat ya. Silakan kerjakan lah. Ketua kelompoknya ditentukan siapa? Siapa sekretarisnya ditentukan ya. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 ini membacakan hasil diskusi kami tentang akhlak terpuji pantang menyerah, yakni saya ingin menjadi dokter
Ya, berarti topiknya adalah dia ingin menjadi Nah, Permasalahannya adalah orang tua tidak mampu atau terkendala biaya. oh, berarti permasalahan yang mereka temui adalah orang tua tidak mampu atau terkendala di biaya. Ya. Next, lanjut. Cara menerapkan sikap terpuji pantang menyerah dalam hal ini adalah 1. Mulai menabung sekarang. 2. Belajar lebih giat agar dapat program beasiswa. Ya, bagus. Giat belajar agar dapat program beasiswa biar tidak membebani orang tua. Bagus tak? Bagus. Lanjut. 3. Setelah besar saya akan bekerja keras untuk menghasilkan uang demi cita-cita saya. Iya. Tepuk tangan dulu untuk Saya yakini bahwa Allah menolong hambanya yang bersungguh-sungguh. Iya. Luar biasa. Demikianlah diskusi kami dari kelompok 1. Ketua kelompok Minta Itu Harahap, Sekretaris Fani Aulia Jennifer, anggota kelompok Aisyah Fitrian Siregar, Istiana Siregar, Mustalifah Harahap, Berusaha Harahap. Boleh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah sangat luar biasa dalam memaparkan semua permasalahan. Apa yang kalian lihat dari kelompok 1 ini? Luar biasa antusiasnya, caranya ingin menerapkan sikap pantang menyerah. Bagus kan? Nah, sikap yang mereka tunjukkan itu patut untuk dicontoh. Kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Sudah? Yang sebelah sini menyambut yang sebelah sana. Ini ke sini dan ini ke sana. Paham ya? Dan yang sebelah sini. Siap? Tok, tok, tok. Iya, tepat. Terasa ibu. Tok, tok, tok. Iya, silakan duduk. Mengerjakan LKPD sudah, mengerjakan asesmen awal sudah. Berarti sekarang masuklah kita ke kegiatan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tentang sikap terpuji pantang menyerah. Siapa yang bisa membantu ibu menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Iya, Fani Aulia, silakan berdiri nah. Di situ saja nggak apa-apa. Kesimpulan, sikap pantang menyerah adalah sikap tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu. Sikap yang seperti ini perlu untuk dimiliki oleh setiap orang. Untuk memiliki sikap pantang menyerah, kita harus membuka pikiran kita sendiri agar tetap semangat, yaitu 1. Meyakini bahwa setiap orang memiliki kelebihan. 2. Yakin bahwa kita mampu dan pasti bisa. 3. Mengingat kembali kesuksesan yang pernah diraih. 4. Bersikap optimis dan
Yang menjadi PR kalian adalah ada 3 pertanyaan. Tulis dulu ya. Nomor 1. Sebelum kita menutup pelajaran, kita kasih dulu PR-nya. Tuliskan 3 contoh sikap pemberani yang tepat menurut aturan. Contoh sikap pemberani yang tepat menurut aturan. Nomor 2. Apakah keuntungan memiliki sikap pantang menyerah? Apakah keuntungan memiliki sikap pantang menyerah? Nomor 3. Apakah akibatnya? Apakah akibatnya jika seorang anak? Apakah akibatnya jika seorang anak memiliki sifat penakut berlebihan? Jika seorang anak memiliki sikap penakut berlebihan, dikumpulkan minggu depan ya nak. Nah, karena pembelajaran kita sudah selesai, maka sudah waktunya kita